Mutiara Raja ngapain itu? Dinda udah, Din? Udah. Langsung pembukaan aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 1 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi kami akuntansi menengah 2 yang bermateri laporan arus kas. Baik, penjelasan yang pertama itu akan dijelaskan oleh teman kami, Miftah. Kepada Miftah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang pertama, di sini kami membahas tentang laporan arus kas. Di sini saya Miftah akan menjelaskan tujuan laporan arus kas. Tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang mengenai perubahan arus kas, yaitu penerimaan arus masuk dan pengeluaran arus kas keluar kas dari suatu entitas selama satu periode langsung. Laporan ini menunjukkan detail asal dan usul perubahan saldo kas awal dan saldo kas akhir perusahaan yang dapat dibaca pada laporan posisi keuangan komparatif. Selain itu, laporan arus kas juga melengkapi informasi laporan laba rugi, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan. Adapun bentuk laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aktivitas operasi yang merupakan transaksi kegiatan operasional yang dilaporkan laba rugi. Yang kedua ada operasi aktivitas investasi merupakan transaksi yang terkait dengan perubahan aset non lancar. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan yang merupakan transaksi-transaksi yang terkait dengan liabilitas jangka panjang dan ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Baik, berikutnya penyusunan laporan arus kas. Bentuk umum laporan arus kas biasa diterbitkan yang pada contoh tabel 22.2. Untuk menyusun arus kas dari aktivitas operasi, ada 2 metode yang bisa dipilih oleh entitas, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan, hanya ada 1 metode yang digunakan, yaitu metode langsung. Sebelum memulai untuk menyusun laporan arus kas, 3 jenis laporan keuangan harus tersedia sebagai sumber informasi utama, yaitu sebagai laporan posisi keuangan komparatif yang membuat informasi aset, liabilitas, dan ekuitas periode kini dan periode sebelumnya. Kemudian laporan laba rugi periode berjalan. Ketiga, data mengenai transaksi tertentu seperti transaksi pertukaran aset, pembayaran dividen non-tunai, dan pembelian investasi melalui utang.
Secara ringkas, langkah-langkah untuk menyusun laporan arus kas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan perubahan saldo kas entitas, menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi, menentukan arus kas bersih dari aktivitas investasi dan pendanaan. Berikutnya, metode tidak langsung. Untuk penyusunan arus kas aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, dapat mengikuti urutan berikut. Yang pertama, menentukan keuntungan dan kerugian dari penjualan investasi atau aset non-lancar lainnya. Kedua, menentukan beban-beban non-tunai seperti depresiasi dan amortisasi. Ketiga, menentukan perubahan saldo akun aset lancar dengan liabilitas lancar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, yang selanjutnya ada metode langsung. Laporan arus kas metode langsung adalah metode pembuatan laporan arus kas, di mana informasi arus kas aktual atau basis kas, alih-alih informasi akrual dari komponen arus kas dari aktivitas operasional perusahaan digunakan. Berikut adalah penjelasan cara membuat laporan arus kas metode langsung dan contoh yang umum dilakukan. Laporan keuangan arus kas yang disajikan dengan menggunakan metode langsung mudah dibaca, karena laporannya mencantumkan semua penerimaan dan pembayaran kas kepada objek tertentu selama periode berjalan. Dengan kata lain, laporan arus kas metode langsung yang umum mencantumkan dari dan kepada siapa arus kas masuk dan keluar berasal. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggunakan metode langsung adalah menentukan besarnya penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Laporan yang digunakan sebagai sumber penyusunan metode tidak langsung juga masih digunakan dengan sedikit modifikasi. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruliana. Kepada Ruliana dipersilakan. Selanjutnya adalah analisis laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menganalisis daya tahan dan sustainability perusahaan. Selain itu juga laporan arus kas dapat menunjukkan kondisi ideal kas yang seharusnya dimiliki perusahaan berdasarkan tahap perkembangan perusahaan. Di dalam laporan arus kas terdiri dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Jika perusahaan memperoleh arus kas, maka aktivitas operasional akan bertambah. Jika perusahaan menggunakan arus kas, maka aktivitas investasi akan berkurang. Jika perusahaan memperoleh pendanaan, baik itu kredit ataupun ekuitas, maka aktivitas pendanaan akan bertambah. Dan jika perusahaan melakukan pelunasan kredit, pembayaran bunga ataupun dividen, aktivitas pendanaan akan berkurang. Hal yang patut diwaspadai adalah apabila aktivitas investasi perusahaan bertanda positif, yang berarti perusahaan memperoleh kas dengan melakukan disinvestasi alias penjualan aset tetap. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status perkembangan perusahaan di masa mendatang. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Safitri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan laporan arus kas. Penyajian dan pengungkapannya. Menurut PSAK 2 laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Perusahaan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan, serta terhadap jumlah kas dan setara kas. Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. PSAK 2 laporan kas mewajibkan pengungkapan terkait dengan
Yang pertama, kas dari bunga dan dividen yang diterima. Kedua, kas dari bunga dan dividen yang dibayarkan. Ketiga, kas terkait dengan pajak penghasilan. Keempat, kas yang berasal dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain. Nah, yang terakhir, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi dari kami mengenai laporan arus kas. Kemudian diskusi akan kita lanjutkan di WA Group, dan juga sesi tanya jawab akan kita lakukan di WA Group. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa dulu ya? Mau ku SS dulu bentar. Ya, screenshot kan. Nah. Udah. Udah senyum lah kan, senyum. 1, 2, 3. Udah belum itu? Udah. Ya sudah, diakhirin aja zoom-nya dari host. Udah sebelumnya kan udah disampaikan penutupan oleh moderator. Jadi buat teman-teman sekalian bisa live atau kembali ke chat group ya.